遠くに逃げるってどこに？デンジ君が好きだから。Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Chainsaw Man, Reje Art-nya teman-teman. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya mimpi dari si Denji yang katanya selalu memperlihatkan mimpi seperti ini terus. Tapi dia suka kagak ingat lagi. Mimpinya itu dia jalan di sebuah gang dan ada satu pintu di sana. Tapi Denji kagak boleh membukanya. Lalu dia pun terbangun dari tidurnya sekaligus ngebangunin yang lain yang sedang tidur juga, yakni Power dan juga si Aki. Mereka dibikin kaget sama si Power yang tanduknya besar-besar alias dia dalam mode iblis. Lalu Denji pun tanpa tahu alasan yang jelas langsung dihajar sama si Power. Habis itu Denji dan Aki menyeret si Power untuk pergi dari sana untuk ke tempat kerjanya biar tahu alasan mengapa Power tanduknya tiba-tiba berubah bentuk. Setelah sampai di tempatnya si Makima, di sana si Power diidentifikasi lah kenapa bisa kayak gini. Menurut si Makima, dia kebanyakan makan darah, makanya jadi kayak begini. Kebetulan sebelumnya mereka melawan zombie dan mungkin di situ Power kebanyakan makan darah. Maka dari itu Power harus mengeluarkan darahnya. Jadi Makima mau menarik si Power terlebih dahulu, sementara si Denji akan ditemani satu orang buat menjalani misinya, yakni seorang iblis yang cuma pengen satu tim sama si Denji. Dia adalah Bim, iblis hiu. Kelihatan banget dia sangat menyukai si Denji dan juga mengaguminya. Namun Denjinya malah kayak risih gitu sama dia. Bim akan mengikuti apapun arahan dari si Denji. Denji dengan senang hati akan mau satu grup dengannya. Sebelum menjalani misi, si Makima tiba-tiba saja ngajakin buat kencan bareng esok hari. Dia tentunya tidak percaya, namun ini kali pertama ada orang yang ngajakin si Denji kencan ya kan. Sampai-sampai Denji datang 1 jam lebih awal. Tak lama kemudian terlihat Makima baru datang yang bikin hati Denji berbunga-bunga. Katanya Denji sudah lama sampai ke tempat itu. Makima mau ngajakin kencannya berbeda, yakni kencan nonton film sampai tengah malam. Hal tersebut langsung bikin si Denji terdiam, karena bukan ini kencan yang dia inginkan. Film pertama film komedi. Mereka berdua nampak biasa aja ya kan, kagak ada yang menarik. Film kedua sampai beberapa genre tidak bisa bikin mereka berdua terhibur. Sampai-sampai memang kagak ada satupun film yang menurutnya bagus gitu kan. Maka dari itu di sana si Makima mengajak untuk nonton film yang terakhir. Yang kebetulan udah malam juga. Katanya ini film yang dipikir orang lain jelek, tapi mereka tetap bakalan menontonnya. Dan hasilnya film yang ini bisa bikin keduanya mewek. Habis nonton semua film, mereka berdua pun pulang. Memang benar-benar kencannya cuma nonton doang sama ngopi ini mah. Denji menanyakan kepada Makima apakah dirinya mempunyai hati atau kagak. Dia tiba-tiba langsung mendengarkan detak jantung si Denji yang bikin dia langsung baper. Sudah jelas bahwa Denji mempunyai jantung, tapi si bujang ini malah terdiam kayak begitu, disenggol dikit doang juga hatinya. Ditambah lagi besoknya si Denji terlihat bahagia banget habis kencan dengan si Makima. Dia juga menyumbang buat orang-orang yang terkena serangan iblis. Tapi bunganya itu dia makan kayak gitu. Denji udah kayak orang yang lagi kasmaran banget. Kayak yang iya aja gitu kan. Makima beneran suka sama dia. Sampai-sampai dia akan fokus cuma sama si Makima doang. Lama kemudian cuacanya menjadi mendung dan turun hujan. Sebelumnya si Bim udah ngikutin si Denji terus, biar bisa menjaganya, tapi jangan sampai ketahuan sama orang lain. Karena kondisinya hujan gede, Denji masuk ke sebuah telepon umum yang dimana di dalamnya terdapat kaleng bekas minum dan juga buku gitu. Dia menyayangkan tidak membawa payung.
Lama kemudian ada seseorang yang masuk ke dalam tempat yang sama juga. Cewek berambut pendek yang masih anak sekolah. Dia tidak takut dengan keberadaan si Denji di dalam sana. Malah si Denji seperti mengajak buat berkomunikasi dengan cara ngebecandain ini orang. Denji pura-pura pengen muntah, padahal aslinya dia mengeluarkan bunga dari dalam mulutnya. Cewek tersebut sangat senang, apalagi menganggap kalau si Denji mirip seperti peliharaannya. Cewek ini bernama Reze. Si Denji dibikin goyang hatinya gara-gara cewek ini, padahal baru ketemu beberapa jam yang lalu gitu kan. Karena cuacanya sudah terang lagi, Reze pun mau pergi. Katanya dia mau berangkat kerja. Denji juga dikasih tahu kalau dia bekerja di sebuah kafe dan dia boleh mampir ke sana nanti. Dia pun langsung saja pergi. Setelah sampai di tempat kerjanya langsung dimarahin karena terlambat. Denji yang memang sebelumnya udah baper sama si Reze, dia beneran langsung datang ke tempat kerjanya si Reze buat meminta balas budi yang udah dia janjikan sebelumnya. Reze dengan senang hati akan memberikan kopi kepada si Denji secara gratis. Hati si Denji entah mengapa menuntun ke sana, tapi dia mempertegas juga bahwa Makimalah yang nomor 1 di dalam hatinya, tapi Reze juga bolehlah ya kan. 好きなんじゃね？デンジ君みたい。 Di sisi lain terlihat Aki sedang bertugas dengan rekan yang baru juga, dia adalah Devil Angel. Namun orang tersebut tidak mau bekerja, cuma bisanya makan es krim doang. Padahal pekerjaannya cuma patroli doang. Orang ini sebelumnya ditarik sama si Makima untuk supaya jadi rekannya si Aki. Padahal dirinya kagak mau. Sebelumnya Makima datang ke hadapannya buat diajakin masuk ke organisasinya. Karena mungkin Makima tertarik sama kekuatan orang ini. Dia mempunyai kekuatan, bisa merubah nyawa seseorang yang disentuhnya menjadi senjata. Dia juga memiliki kemampuan yang lain. Walaupun sekarang si Aki mungkin kagak bakalan langsung bisa akrab, tapi setidaknya bisa dia manfaatkan kekuatannya tersebut. Terus sore harinya si Aki mendapatkan mangsa monster yang berhasil dia kalahkan. Terlihat di sana si Angel cuma bisa diem doang. Dia bener-bener kagak bekerja sama sekali. Di dalam monster itu masih tersisa orang yang minta dihabisin. Dia menyuruh si Angel untuk melakukannya, tapi dia kagak mau juga. Jadi sama si Aki dituntaskan. Besokan harinya si Denji bergerak ke tempatnya si Reze bekerja lagi. Dia speak doang pengen makan di sana, padahal aslinya dia pengen ketemu sama si Reze. Terlihat dianya sedang belajar. Karena memang Reze katanya masih sekolah. Denji yang mau pesan tidak satu meja dengan dia karena takut mengganggu. Denji yang tidak sekolah merasa ngiri gitu kan sama si Reze. Mungkin dia kalau sekolah juga bakalan sama si Reze. Di sana Reze dengan cepat langsung mendekati si Denji. Denji katanya pengen diajarin kanji, tapi Reze-nya malah bercanda gitu kan. Karena si Denji pengen merasakan sekolah itu kayak gimana, alhasil si Reze mengajaknya untuk ke sekolah malam hari sambil pegang-pegang kayak gitu. Hal tersebut tentu bikin dirinya baper parah, dan dia memposisikan hatinya masih memilih si Makima. Cuma melihat si Reze yang sudah berani kayak begini, dia jadi rada kesenggol parah banget pokoknya. Udah mulai ke tahap jatuh cinta sama ini anak. Di sisi yang lain ada seorang monster iblis yang sedang merencanakan sesuatu. Dia habis menghabisi targetnya dan target selanjutnya ialah si Denji, yang mana jantungnya itu sangat berharga. Dia disuruh buat hati-hati, tapi orang ini sangat percaya diri, bisa mengalahkan si Denji yang kuat itu. Soalnya dirinya udah terbukti bisa mengalahkan banyak iblis yang kuat-kuat. Sementara itu Denji dan Reze beneran main ke sekolahan pada malam hari. Di sekolahan tersebut Denji kembali dibikin baper lagi sama si Reze hanya dengan pengen pegangan tangan doang. Katanya si Reze ketakutan. Denji menguatkan hatinya buat si Makima seorang, tapi memang sulit nolak cewek spek kayak begini. Di dalam kelas keduanya belajarlah, ya kan, dengan seru. Di tengah sedang merasakan jadi anak sekolah, si Reze berpikir dengan umur si Denji yang mungkin sama dengan si Reze, harusnya dia merasakan yang namanya belajar, bukannya bekerja. Apalagi ini kerjaannya melawan iblis, yang otomatis bakal rada bahaya. Seorang Denji, kalau dirinya tidak sengsara, mungkin bisa seperti si Reze gitu kan.
Tapi gimana ya kan dia dari dulu udah ditinggalkan sama orang tuanya dan hidup miskin. Hal tersebut bikin dia pusing mikirin hal itu. Lalu Reje mengajaknya untuk mendinginkan kepalanya dengan cara mandi di kolam. Di kolam sana pada awalnya Denji menolak buat mandi karena dia juga kagak bisa berenang. Tapi melihat Reje udah ready kayak gitu membuatnya langsung tertarik dan kagak bisa nolak gitu kan. Melihat Reje udah nyemplung membuatnya tidak kuat lagi pengen ikutan berenang juga. Lagian di sana gelap jadi kemungkinan bakalan saru. Walaupun udah ditahan buat kagak berpaling dari Makimak, si Denji akhirnya memutuskan untuk ikut berenang bareng si Reje. Di sana keduanya berenang dengan riang, sekalian aja si Denji ngajarin caranya berenang sama si Reje. Di saat yang bersamaan hujan pun turun yang bikin tensinya semakin naik dan makin bersenang-senang. Habis mandi itu mereka berdua kembali ke dalam kelas. Hujannya di sana kagak berhenti-henti. Hal tersebut membuat si Reje tiba-tiba aja bertanya kepada si Denji dia lebih milih menjadi tikus desa atau tikus kota. Di sisi lain Aki dan si Angel itu sedang membahas hal yang sama. Orang ini lebih memilih menjadi tikus desa karena menurutnya jadi tikus desa bisa lebih tenang. Ya walaupun tidak memiliki makanan yang enak seperti di kota. Terlebih hidup di kota menurutnya agak berbahaya, hati dia berada di desa sekarang ini. Dia dipaksa dibawa ke kota sama si Makima. Itu berarti dia bisa dalam bahaya kalau ikut-ikut kayak gini. Sementara itu si Denji justru milih tikus kota. Soalnya menurutnya di kota dia bisa merasakan makanan yang enak. Dia sangat menikmati kehidupan di kota. Terus Reje ngajakin ke festival yang ada di kota tersebut besok malam. Si Denji dengan senang hati mau. Dia akan ke sana kalau sudah pulang kerja. Lalu Reje mau pergi ke toilet terlebih dahulu dengan rasa senang gitu kan yang bikin hati Denji berbunga-bunga. Ketika si Reje ke toilet dan mau balik lagi ke si Denji, tiba-tiba saja langit mulai berubah dan awan memutar gitu. Pertanda akan ada monster iblis yang datang kepadanya. Dan benar aja ada monster yang sebelumnya yang mengincar si Denji. Dia ke sana mau ketemu dengan si Denji tapi mungkin dia bermaksud buat menyingkirkan si Reje terlebih dahulu. Di sana Reje auto ketakutan ketika orang ini mengincar dirinya. Dikala si Reje lagi dikejar-kejar, si Denji malah sibuk ngehalu kalau dirinya sedang kegeeran milih-milih cewek mana yang cocok buatnya. Dari yang dia lihat antara 4 cewek itu yang masuk kategori cuma ada 2 yakni Makima sama si Reje. Padahal Rejenya sedang dalam masalah besar. Dirinya diuber-uber sampai ke atap sekolah, mana cuacanya lagi hujan ya kan. Dan Reje tidak bisa pergi ke mana-mana lagi. Monster iblis ini udah tahu siapa si Reje sebenarnya. Tapi Reje bersikap layaknya dia tidak mempunyai sesuatu, alias ketakutan sama lawannya tersebut. Ketika orang itu mulai maju dan mau menyerangnya, si Reje dengan cepat langsung melakukan kuncian terhadapnya yang bikin orang tersebut langsung matoi di tempat tanpa suara. Dibarengi dengan nyanyian yang dia nyanyikan di tengah hujan berledakan. Lama kemudian setelah orang itu matoi sudah dipastikan bahwa Reje ini bukanlah manusia biasa. Dirinya tahu dari awal kalau dia sedang dikurung di sekolahan. Alhasil dirinya meminta bantuan kepada monster iblis yang dimiliki orang tadi buat menghilangkan jejaknya sekaligus membantunya lagi nanti. Keesokan harinya Denji dan juga Reje pun main-main ke festival sesuai janji dengan baju yang ikoniknya tersebut. Setelah berjalan-jalan ngebucin sana-sini, mereka berdua ke tempat yang cocok untuk melihat kembang api. Di tengah itu sambil menunggu kembang apinya muncul, tiba-tiba saja si Reje ngomongin soal si Denji yang masih seumuran dengannya yang udah bekerja. Dia sangat menyayangkan. Di sana si Reje bilang kalau dia menyukainya dan dia mengajak si Denji untuk pergi sama dia dan keluar dari pekerjaannya. Reje akan melindungi si Denji dan juga dirinya bakalan bikin si Denji bisa sekolah macam dia gitu kan. Namun di sana si Denji tidak langsung menerimanya. Walaupun di satu sisi si bujang ini auto langsung suka juga sama si Reje,
Tapi Denji tetaplah Denji. Dikala ada cewek yang bikin dia baper, Denji langsung suka. Tapi kalau soal pekerjaan, dia kagak bisa meninggalkannya. Begitu juga soal dirinya, udah mulai nyaman sama lingkungan kerjanya. Ditambah dia juga udah dekat satu sama lain dengan rekan kerjanya. Reje mengetahui kalau si Denji menyukai orang lain. Reje di sana seperti memaksa si Denji biar keluar dari pekerjaannya. Denji sendiri tidak bisa. Mereka bisa pergi berdua, tapi pekerjaannya tidak mau sampai hilang. Lalu Reje tiba-tiba menciplok si Denji berbarengan dengan kembang api yang sudah mulai muncul. Di tengah sedang menikmati ciplokan, tiba-tiba saja ciplokan tersebut berubah menjadi awal malam petaka untuk si Denji. Yang dimana di sana si Reje melakukan ciplokan ganas sampai mendapatkan lidah si Denji. Reje mempunyai tujuan ketika mendekati si Denji, yakni dia ingin jantung Chainsaw-nya. Di sana, Denji tidak bisa berkutik kemana-mana. Untung saja Denji selalu dalam pantauan si Bim, yang membuatnya kali ini bisa kabur dan selamat dari si Reje. Bim sudah tahu lebih awal kalau si Reje ini cewek kagak bener. Dia adalah iblis bom. Di sana Reje pun menunjukkan siapa dia sebenarnya dengan merubah wujudnya, yakni monster iblis bom. Lalu dia dengan cepat mengejar kedua orang tadi. Bim mencoba untuk menyelamatkan si Denji biar kagak dibawa, tapi Reje dengan cepat menghalanginya. Bim tidak menyerah begitu saja, dia mencoba menyerang menggunakan kekuatan monster iblisnya. Tapi Reje dengan mudah cuma disentuh doang langsung meledak. Untungnya ada NPC yang mau lewat menggunakan mobil. Melihat ada monster iblis menghalangi jalan mereka, jadinya dia menantang si Reje. Belum tahu aja dia iblis apaan ya kan, sekali jentikan jari langsung meledak. Sementara itu Bim berhasil membawa kabur si Denji. Di sisi lain di PC2, Aki sedang latihan duel sama anggota yang lain yang nampak Aki terlalu kuat buat mereka. Di sana terdapat ketua di PC2 bernama Nomo. Dia berterima kasih sudah nemenin anak buahnya latihan dan dia juga mengajak kepada si Aki buat gabung di PC2 lagi biar dia dijadikan wakil kapten nantinya. Dia akan memberikan jabatan kepadanya selama 5 tahun ke depan. Cuma di sana si Aki enggan memutuskannya. Terus dia sama rekannya mau ke tempat yang lain. Orang ini mengatakan bahwa Nomo belum tahu aja sisa hidup si Aki ini cuma 5 tahun lagi. Aki kaget orang ini tahu soal riwayat dirinya. Dia dikasih tahu sama si Power katanya. Aki minta kagak boleh ngasih tahu siapa-siapa lagi. Dia ngiri dengan si Aki yang udah ditentukan kapan dia akan berakhir. Dia juga ingin tahu dan ingin mengakhiri semuanya dengan cepat katanya. Dia meminta bantuan kepada si Aki untuk melihat masa depannya menggunakan monster iblis kontraknya. Cuma si Aki tidak mau. Selama kemudian Nomo datang menyuruh si Aki buat ke lantai bawah yang dimana si Denji berhasil diselamatkan sama si Bim. Bim ngasih tahu situasinya bahwa mereka diserang sama iblis bom. Iblis yang memiliki hubungan dengan iblis senjata yang sebelumnya. Aki mempertanyakan kepada si Bim kenapa dia bisa tahu iblis bom dan juga hubungannya. Sepertinya Bim udah dikasih tahu si Makima sebelumnya soal misinya ini. Makima udah memprediksi dari awal, jadi kagak mau ngasih tahu banyak, takut dimarahin. Tak lama kemudian Reje pun datang. Mereka semuanya tidak mengenali si Reje yang macam manusia polos gitu kan. Karena udah kagak bakalan bener dia menyuruh si Aki untuk membawanya menjauh dari sana. Karena Reje mengincar si Denji, di sana Nomo yang akan menghadapi si Reje beserta kedua anak buahnya. Reje yang datang dengan halus tidak dibalas dengan halus juga. Dia akan langsung menunjukkan siapa dirinya, tapi kedua anak buah si Nomo keburu menyerangnya tipis-tipis. Hal tersebut tentunya tidak terasa dan Reje berhasil berubah. Dia mementalkan kepalanya sehingga Nomo mengira itu gara-gara serangan kedua rekannya tersebut. Namun ternyata itu sengaja dilakukan si Reje dan dia mulai menghancurkan tempat itu. Semuanya menjadi kacau. Reje semakin menjadi-jadi. Diserang pun kagak mempan sama sekali, malah si Nomo yang terkena ledakan. Anak buahnya boro-boro berguna anjir pada tantrum semuanya.
Sehingga Nomo yang masih bisa bertahan cobalah buat menantangnya lagi. Tetap saja kagak bisa. Malah dia kagak bisa kemana-mana. Untung aja ada wakilnya yang berhasil menangkap si Reje. Tapi semuanya tidak berlangsung lama. Monsternya tersebut tidak kuat dengan bau si Reje yang membuatnya langsung menghilang. Dan keduanya mau nggak mau harus melawannya. Sementara itu si Aki yang mau membawa si Denji kabur mendapatkan bayangan masa depan yang kagak enak yang dimana baru saja dia melihat rekannya pada meninggoy. Berbarengan dengan si Reje yang ada di depan mata mereka. Si Reje cuma menginginkan si Denji. Kalau dia ngasih si Denji, Aki akan dilepaskan. Namun Aki memilih buat kabur dari sana. Dengan lari menggunakan mobil doang sangat ejet sekali buat si Reje mengejarnya. Ketika mau dihancurkan mobilnya, muncullah bala bantuan di sana. Tapi ini Kroco bukanlah lawan yang sepadan bagi si Reje, yang membuatnya langsung mundur renjir. Di sana ada satu wanita bernama Kobini yang meminta ampun kepada si Reje karena dia kagak bisa apa-apa. Yang membuat si Reje pun kagak menghabisi orang tersebut, entahlah. Di sisi yang lain, Aki mencoba kabur jauh dari si Reje dengan menggunakan mobil. Karena cuma menggunakan mobil doang sama si Reje langsung kekejar. Cuma dengan modal terbang doang. Si Aki auto panik di sana tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara si Reje sudah ada tepat di belakang mereka. Dikala Aki sudah kagak bisa berbuat apa-apa lagi, si Denji tiba-tiba sudah sadarkan diri dan berubah menjadi Sensou. Dia merobek atap mobilnya dan bersiap buat melawan si Reje. Dia kesal banget gitu kan. Jadi dirinya, kalau dideketin sama cewek pasti ada aja maunya. Jadi si Denji, kalau dideketin sama cewek niatnya pasti mau menghabisinya. Ngenes banget. Tapi di sana Reje tulus mencintai si Denji. Di situ Denji hampir saja terkena rayuan si Reje lagi. Untungnya disadarkan sama si Aki. Hatinya tetap buat si Makima seorang katanya. Lalu pertarungan pun bakalan terjadi dengan Denji yang menyerangnya. Tapi karena Reje memiliki kemampuan yang lebih kuat daripada si Denji, dia berhasil dipentalkan kemana-mana sama si Reje. Bahkan dia kagak berkutik sama sekali. Bahkan kondisinya udah kagak bisa kemana-mana lagi. Walaupun udah melakukan regenerasi, si Reje dengan cepat menghancurkannya sampai beberapa kali. Sampai si Denji bener-bener kagak bisa melakukan regenerasi. Dikala dia mau dibawa sama si Reje di sana ada Aki yang ikut bertarung cuma dengan modal pedang doang. Beserta kemampuannya yang bisa melihat masa depan. Jadi dia bisa melihat pergerakan si Reje. Sehingga Aki bisa menghindar dari serangannya si Reje. Cuma itu pun tidak berlangsung lama, si Aki terpojok dan ujungnya ditolong juga sama Kroco yang tadi. Tapi dengan Aki melakukan itu, si Denji berhasil diselamatkan. Tinggal bagaimana Aki menghadapi si Reje sekarang ini. Ditambah lagi di sana Reje mengeluarkan rekannya yang dia temukan di gedung sekolah, monster iblis yang sangat besar. Hal tersebut membuat kota semakin kacau. Soalnya dia kekuatannya angin, listrik pun pada mati. Sementara itu si Denji yang sudah sekarat masih bisa diselamatkan dengan diberikan darah yang banyak. Mungkin kalau iblis biasa kagak bakalan bisa selamat lagi. Kondisi kota sekarang udah parah banget. Si Denji harus segera memutuskan mau bagaimana. Mau menyerahkan diri kepada si Reje biar kotanya aman apa dia mau beneran melawannya. Denji akan tetap melawannya, terus orang ini bertanya kepada si Bim apa yang bisa dilakukan si Denji di situasi seperti ini. Sampai-sampai dia ngefans banget gitu kan sama si Denji. Dia kasih tahu kalau Denji bisa lari cepat, terus bisa menggunakan rantainya buat ngiket di gedung supaya dirinya bisa melompat jauh. Hal tersebut membuat si Denji dapat ide. Dikira udah ngerti yang dimaksud si Bim, ternyata mau menggunakan si Bim dengan mode monster hiu-nya biar seperti dirinya menaiki kuda. Lantas ini di luar dari apa yang si Bim katakan tadi. Tapi Denji kagak peduli lalu dia menyuruh si Bim untuk langsung mendekati si Reje. Dia berhasil mengenai kakinya, tapi itu bukanlah sebuah masalah karena Reje bisa regenerasi dengan diberikannya darah. Denji kembali mundur sementara keadaan di bawah sana sudah tidak kondusif lagi. Angin terlalu kencang yang bikin si Devil Angel
hampir tersedot ke sana. Untung saja ada si Aki yang menahan orang tersebut. Dengan sekuat tenaga dia coba membantu, tapi orang ini meminta si Aki untuk melepaskannya. Karena dia juga pengen cepat-cepat selesai ya kan. Tapi ternyata pas dilepaskan itu, Aki masih bisa meraihnya. Karena dia tidak mau keduanya meninggoy. Setelah angin besar berlalu, di sana Aki mengatakan kalau dia kagak mau melihat ada orang yang mati di depan matanya. Dia boleh matoy asalkan jangan di hadapannya. Dengan apa yang udah dia lakuin, si Aki mengurangi masa hidupnya selama 2 bulan katanya. Di sisi lain Denji yang coba melawan memang agak sulit, soalnya Reje bisa menyerangnya dari jarak jauh sehingga dia menggunakan si beam sambil diputar-putar seperti itu. Tapi tetap aja kagak membuahkan hasil, dia ujungnya dihajar juga dan kagak bisa buy one sama si Reze. Untungnya dia masih bisa diselamatkan sama si Bim, padahal si Denji sudah di ujung tanduk. Situasi kota semakin parah. Monster iblis jumbo tadi mencoba mengepung si Denji di apartemen tersebut, biar kagak bisa kemana-mana. Karena dia merasa risih karena udah ikut campur, alhasil Denji berniat mau melawan yang gedenya dulu. Keduanya menjatuhkan diri ke bawah biar bisa mendekati monster iblis tersebut. Dengan beberapa kali gocekan dan juga si Denji dilempar, keduanya bisa mendekatinya. Lalu Denji mulai menghabisinya, walaupun sempat ada sedikit halangan. Tapi berkat adanya si Bim, keduanya bisa mengalahkan monster gede itu dengan sangat mudah. Selesai dihabisi, kota itu rada terendam sama darah-darah. Semuanya belum usai, Reje langsung mendekati si Denji lagi. Dia diserang dengan bom yang untungnya masih bisa menghindar. Tapi lagi dan lagi, hal itu tidak berlangsung lama. Denji kembali dihajar habis-habisan sama si Reje, yang untungnya masih dapat perlindungan dari si Bim. Kalau enggak, mungkin dia bakalan habis lagi seperti yang sebelumnya. Di sana Denji masih bisa bangkit. Dia berterima kasih kepada si Bim sudah melindunginya. Reje meminta si Denji buat menyerahkan diri saja, tapi Denjinya kagak mau. Walhasil Reje menyerangnya lagi sampai dia udah kagak bisa kemana-mana lagi. Soalnya di belakangnya itu adalah laut. Kebetulan banget, sebelumnya si Reje ngajarin si Denji berenang. Bisa saja dia kabur dengan cara berenang. Tapi karena kagak mungkin bisa, apalagi baru belajar sekali, jadinya keduanya bersiap untuk berduel. Untuk yang terakhir kalinya, Reje menembakkan kembali ke arah si Denji. Kali ini Denji serang menggunakan rantainya, biar si Reje kagak bisa menjentikkan jarinya lagi. Terbukti caranya berhasil. Reje berhasil ditangkap, lalu Denji menariknya ke dalam laut biar kagak bisa kemana-mana lagi. Cara itu berhasil bikin si Reje kagak bisa bergerak. Ini mengingatkan mereka dengan berenang yang sebelumnya. Dengan tenggelam keduanya tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian Reje terbangun dan saat ini dia berada di pinggir pantai. Mungkin dia ditolongin sama si Bim. Reje merasa aneh mengapa Denji masih menolongnya. Denji sudah pasti masih memiliki rasa dengan si Reje. Sebelumnya dia diajakin ke keamanan publik, tapi Denji menolaknya. Soalnya dia hidup kagak neko-neko, yang penting bisa makan enak aja udah seneng. Tapi kalau dibarengi dengan dipantau terus, dia kayak kurang aja gitu. Dia tidak masalah kalau semisal dihabisi sama wanita cantik seperti si Reje. Dia pikir Reje selama ini beneran gitu kan suka sama si Denji. Ternyata aslinya cuma omon-omon doang alias omong kosong. Lagi-lagi si bujang ini dipermainkan terus hatinya. Cuma Denji percaya diri kalau Reje kagak suka, kenapa dia mengajarinya berenang. Reje kagak menjawabnya. Dia akan pergi dari sana, tapi Denji mengajaknya buat kabur bareng. Kata Reje, dia udah mengacaukan kota. Kemungkinan kalau Denji ikut, dia bakalan diincar juga. Terus Reje pun balik lagi kepada si Denji dan mau menciumnya. Namun hal tersebut palsu lagi. Dia membuat si Denji kagak bisa bergerak sehingga dirinya bisa pergi dari sana.
Denji masih berusaha untuk bangkit dan ngajak buat ketemuan di kafe tempat dirinya bekerja. Sehabis kejadian itu, si Denji mendapatkan upah yang banyak. Dia mau pergi ke kafe tempat si Reje bekerja. Sementara itu di sisi yang lain terlihat sedang pada mengevakuasi warga sipil yang terkena serangan semalam. Nampak jumlahnya banyak banget. Di sana si Aki dikasih tahu sama si bapak ini atau Kishibe soal dongeng ruangan rahasia yang isinya bocil semua. Dan nanti orang-orang itu bakalan dijadikan. Nah, pada awalnya memang hal itu dikatakan dongeng, namun akhir-akhir ini ada yang mengatakan bahwa yang dikatakan dongeng itu ternyata beneran. Dan anak salah satu dari ruangan tersebut itu adalah si Reje. Terlihat dirinya mau pergi dari kota tersebut, namun ketika keretanya udah berhenti dan mau jalan lagi, Reje kagak ikut naik ke dalam gerbong kereta. Dia malah balik lagi dan berniat buat ke tempat kafe dia bekerja gitu kan. Ketika dirinya sudah masuk gang dan sedikit lagi sampai, tiba-tiba saja muncul tikus-tikus kantor yang menghalanginya. Siapa lagi kalau bukan Mamih Makima. Dirinya yang seorang atasan pembasmi iblis akan menghabisi orang yang membuat kegaduhan. Dia sangat tidak suka dengan tikus desa, yang dimana tikus-tikus itu suka makanin hasil panen dari temennya yang berada di desa. Karena demi untuk menguranginya, dia harus menghabisi tikus tersebut, yaitu dengan menghabisi si Reje ini. Dia yang mau bersedia bertarung tidak dikasih gerak, karena ada si Devil Angel yang ikut campur di pertarungan keduanya. Sehingga Reje tidak bisa bergerak lagi, dia udah kagak berdaya dan juga pasrah. Dia cukup menyesali kenapa nggak dari awal dia menghabisi si Denji saja. Terus dia juga ingin mengatakan kepada si Denji bahwa dirinya juga sebenarnya tidak pernah merasakan yang namanya bersekolah. Orang ini yang sebelumnya malas-malesan, ketika disuruhnya sama si Makima langsung bekerja anjir. Di sisi lain Denji yang udah nunggu dari pagi sampai kafe ini mau tutup, belum kunjung datang juga si Reje ini, sehingga dirinya udah putus asa gitu kan, ngenes banget. Ditambah yang datang itu bukanlah Reje, melainkan si Power yang langsung barbar meminta bunga yang dia beli buat si Reje. Anime ini pun selesai teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Silahkan like yang sebanyak-banyaknya teman-teman biar Mimin makin semangat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jambatan nih, bye-bye.